Check this one out. Check this one out. Check one out. Ku punya teman namanya Abud, orangnya lucu kayak badut. Oleh teman-teman dia disebut si tembem dan gendut. Tembem gendut, tembem dan gendut. Tembem dan gendut, tembem gendut. Abud tidak tahan kuping ditutup. Mungkin kalau bisa pasti di sekrup. Mulut komat kami kembang kuncup. Abud menjerit Tembem gendut, check this out. Check this one out. Lama-lama kepala Abud pusing karena tidak tahan dia melengking. Abud siapkan jurus yang penting, jurus cakar-cakar kucing. Kucing, cakar-cakar kucing. Cakar-cakar kucing. Kamu cakar-cakar canda seenaknya, mencela bakat temanmu jadi sakit hatinya. Akibatnya Abud ingin berkelahi. Ini harga diri sebagai laki-laki. Jurus cakar-cakar kucing dari Cimahi sambil menyerang teriak. Kamu cakar-cakar bercanda seenaknya, mencela bakat temanmu jadi sakit hatinya. Hei, ternyata bercanda itu ada batasnya. Lucu buat kamu, tidak lucu buatnya. Pakai perasaan sebelum kirimkan. Jangan suka bully-bully teman. Jangan bully teman. Jangan bully teman. Jangan Kamu cakar-cakar bercanda seenaknya, mencela bakat temanmu jadi sakit hatinya. Kamu bercanda seenaknya, jangan kaget kalau dia marah. Tanggung akibatnya. Tanggung akibatnya. Tanggung akibatnya. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Hari ini jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi. Bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri. Bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia
dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Oh, oh, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik tentunya. Makin cakap digital kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung dalam ruang virtual hari ini. Terima kasih ya, walaupun ini hari Sabtu ya, weekend kita sudah mau berkumpul, sudah mau belajar tentunya, sudah standby nih teman-teman semua hari ini. Apa kabar teman-teman dari Jawa Timur dan juga dari Jakarta? Luar biasa. Sebelumnya saya mohon izin dong untuk nyalain dulu kameranya supaya saya bisa melihat nih teman-teman yang semangat mau belajar hari ini ya. Jadi buat yang masih matiin kameranya, boleh dimohon untuk dinyalain dulu kameranya ya, biar saya bisa lihat semangat teman-teman hari ini yang mau belajar dalam acara ngobrol bareng legislator. Perkenalkan dulu, saya Dani Citra yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Dan teman-teman, kita juga tadi sudah saya sampaikan ya, kita ada di ruang ngobrol bareng legislator. Dan tema hari ini kita akan bahas mengenai dampak literasi digital terhadap perkembangan ekonomi ya. Kita sudah menuju era digital yang mana kita juga harus bisa cakap digital. Apalagi kalau kita sudah menjadi pelaku bisnis ya teman-teman, bagaimana sih caranya supaya kita bisa cakap digital, kita bisa meningkatkan produktivitas dalam aspek berbisnis. Nah tentunya kita akan bahas tuntas hari ini bersama para narasumber kita yang sangat luar biasa. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara hari ini atas kerjasama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Komisi 1 DPR RI.
Teman-teman, hari ini tentunya saya tidak sendirian ya. Saya sudah ditemani oleh para narasumber kami yang sangat luar biasa. Ada Bapak Kresna Dewanta Prosa selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Kemudian sudah bergabung bersama saya di studio ada Bapak Dr. Insinyur Wibawa Prasetya SHMA MH MM, akademisi Unika Atmajaya dan juga pendamping UMKM. Selanjutnya ada Bapak Didi SEAK MAK CA AWM Cert IFR CRMO AWP dan juga selaku pegiat literasi digital. Luar biasa ya narasumber kita hari ini. Teman-teman, bagaimana? Sudah semangat ya untuk kita mulai aktivitas yang sangat produktif banget tentunya hari ini, dan juga semoga kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat dalam acara Ngobrol Bareng Legislator. Kalau gitu kita langsung saja untuk memulai acara hari ini dengan membaca doa bersama sesuai agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan teman-teman sekalian, selanjutnya kami akan mempersilakan untuk menyaksikan tayangan tata tertib peserta pada hari ini. Tata tertib webinar. Peserta yang hadir harap memperhatikan tata tertib sebagai berikut. Peserta sudah dapat bergabung Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ke ruang meeting adalah peserta yang sudah terdaftar. Peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan nama yang didaftarkan. Caranya, klik ikon peserta di bawah, lalu klik nama saya, dan ganti sesuai nama yang didaftarkan. Peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Peserta wajib melakukan screenshot untuk pembuktian peserta hadir di saat hasil verifikasi. Apabila ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya jawab, silahkan mengaktifkan fitur raise hand atau bisa melalui fitur chat yang tersedia pada Zoom meeting. Peserta wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir karena panitia akan memverifikasi peserta yang join di saat acara berlangsung. Seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itu tadi tata tertib peserta pada hari ini, dan selanjutnya kami akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya langsung saja kami akan undang narasumber yang pertama, Bapak Kresna Dewanata Prosa selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Halo, selamat siang Bapak Kresna.
Assalamualaikum, selamat pagi Kak Danis, apa Ya. kabar? Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, semoga Luar teman-teman biasa. semuanya baik juga di studio. Baik, kalau gitu Bapak kami persilakan waktunya untuk memberikan materi pada hari ini. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat ada Bapak Insinyur Wibawa tadi dari pendamping UMKM. Kemudian ada Kakak Didi yang selalu menemani saya dalam program Ngobrol Bareng Legislator. Tentunya ada Kakak Danis dan seluruh kawan-kawan di studio dan seluruh peserta Ngobrol Bareng Legislator pada pagi hari ini yang berbahagia. Tentunya saya sangat bersyukur setelah sekian bulan kita tidak bertemu dalam ruang digital seperti ini, dalam acara Ngobrol Bareng Legislator. Akhirnya kita bisa sharing kembali bersama-sama dengan seluruh peserta. Tentunya hal ini bentuk sebuah kinerja yang sangat maksimal daripada Kominfo RI yang bekerja sama dengan Komisi 1 DPR RI untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui ruang-ruang digital. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Kominfo RI yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan kami yang ada di Komisi 1 DPR RI. Kakak-kakak sekalian, tentunya pada pagi hari ini tema yang kita ambil adalah terkait dengan dampak literasi digital terhadap perkembangan ekonomi. Tentunya kita semua tahu bahwa ini sudah menjadi sebuah kebiasaan di kehidupan kita, bahkan hampir tiap hari kita tidak bisa meninggalkan ruang-ruang digital, baik itu dalam kegiatan pendidikan, kemudian kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi, kemudian kegiatan bersosialisasi dengan orang lain. Nah, dengan kecepatan teknologi yang sangat luar biasa ini, dengan dukungan Kominfo RI yang juga sudah menyelesaikan tugas-tugasnya terkait dengan bagaimana agar hak-hak warga negara Indonesia ini mendapatkan internet yang sangat luar biasa. Jadi kita berharap bahwa hal ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai yang senang-senang saja, tetapi bagaimana caranya kita juga bisa mengambil peran terkait dengan percepatan teknologi yang sangat luar biasa ini agar lebih produktif lagi di dalam kegiatan-kegiatan keekonomian. Kita tahu bahwa sekarang ini lapak-lapak digital sudah banyak sekali, tentunya tidak memandang umur, bahkan anak kecil sekarang juga sudah bisa berbisnis jika menggunakan teknologi digital saat ini. Kita tahu bahwa kita tidak perlu storage secara kasar, maksudnya tidak perlu ruangan yang besar sekali, tidak perlu memiliki perusahaan yang harus memiliki kantor banyak, tetapi cukup kita membuat sebuah toko digital sehingga itu bisa membuat percepatan kita untuk menjual sesuatu barang kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi kakak-kakak sekalian, tentunya COVID kemarin juga sangat mempercepat kehidupan digital kita, sehingga kita harus dituntut untuk aware terhadap permasalahan kemajuan teknologi ini. Kita tahu bahwa teknologi digital ini setiap detiknya selalu berubah. Bahkan kita sekarang ini seperti borderless jika kita melakukan kegiatan di dunia digital. Kita tidak memandang waktu, tidak memandang tempat. Kita bisa menjual barang kita ke luar negeri, atau bahkan barang luar negeri juga bisa masuk ke dalam negara kita. Dan itu menjadi sebuah percepatan ekonomi, siklus ekonomi yang harus benar-benar dimanfaatkan. Jangan sampai kita dengan jumlah penduduk yang sangat luar biasa ini selalu hanya menjadi konsumen, tetapi bagaimana cara kita menjadi produsen juga. Kakak-kakak sekalian, tentunya literasi digital sangat dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi ini. Kita tahu bagaimana produk-produk berkualitas yang ada di dalam negeri ini selalu terkendala dengan beberapa hal, yaitu seperti bagaimana kita kurangnya repackaging, kemudian bagaimana promosi kita di dunia digital kurang maksimal, kemudian bagaimana cara kita memperbaiki kualitas dari apa barang-barang yang kita jual, kemudian sampai kepada konsumen itu sesuai dengan deskripsi yang kita inginkan. Jadi sering sekali kita lihat bahwa banyak sekali penipuan-penipuan online, seperti kita pesan barang A yang datang barang B, atau kita pesan ukuran A ternyata yang datang ukuran B, atau bahkan ketika dicurangi adalah ketika yang datang adalah barang tidak ada barangnya, hanya sebungkus saja. Jadi tentunya ini literasi digital ini penting untuk bagi penjual juga bagi para pembeli, tentunya agar bisa melihat. Contohnya jika kita ingin
membeli suatu barang di lapak-lapak digital, tentunya kita menginginkan bahwa itu lapaknya adalah yang ratingnya tinggi atau trusted seller. Kalau di beberapa lapak digital itu tentunya bintang 5, kemudian melihat dari reviewnya. Tentunya kawan-kawan kita yang mungkin kadang-kadang yang masih ada di desa, di pelosok, ataupun di daerah-daerah terpencil, ketika ingin melakukan sebuah transaksi digital, mungkin mereka hanya tertarik dengan melihat barangnya, kemudian tidak direview, tidak dicek ulang, dan tidak ada pembanding dari barang tersebut, kemudian tiba-tiba diklik, beli, send, kemudian datang, ternyata tidak sesuai dengan deskripsi yang diinginkan. Atau barangnya memang tokonya adalah toko penipu, katakanlah begitu. Jadi kita harus terus mengasah kemampuan kita di dunia digital ini, baik kita sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Jadi kakak-kakak sekalian, dengan adanya percepatan teknologi seperti ini, sangat mudah sekali jika kita ingin memverifikasi sesuatu terkait dengan, contohnya dengan barang-barang yang mungkin ingin kita beli. Kita hanya melihat, adakah ketika kita searching barang tersebut dijual oleh toko lain, kemudian apakah harganya masuk akal, kemudian bagaimana caranya kita juga bisa melihat review dari pembeli-pembeli sebelumnya yang membeli produk tersebut. Jadi kita bisa melihat atau merecek dari banyak sekali aspek. Nah, tentunya ini dibutuhkan yang namanya literasi digital secara baik dan secara lebih dalam lagi. Jadi jangan sampai kita hanya di dasar saja, tinggal beli, tinggal klik, tinggal beli, tinggal klik, kemudian tinggal jual, tinggal klik, tinggal jual, tinggal klik. Tidak seperti itu. Tapi karena justru tombol tangan kita ini terkadang lebih cepat daripada otak kita, jadi kemudian tiba-tiba kita membeli tanpa kita pikirkan, itu yang menjadi permasalahan saat ini. Sehingga banyak sekali penipuan-penipuan online. Dan saya juga ingin mengingatkan, potensi kita anak-anak muda saat ini untuk menjadi sebuah produsen yang sangat luar biasa, tentunya melihat dari aspek pasar dalam negeri sendiri, di mana ada 200 juta sekian pengguna aktif di media sosial maupun di lapak-lapak digital tiap hari bertransaksi. Tentunya tidak perlu kita menjual ke luar negeri, cukup dengan pasar domestik saja, barang-barang kita sudah pasti bisa terserap oleh pasar yang ada di Indonesia ini. Jadi dengan kecakapan kita di dunia digital, maka kita harus benar-benar bisa memanfaatkan hal tersebut. Jadi jangan sampai kita justru hanya diserang oleh produk-produk dari luar negeri tanpa kita memperhatikan bahwa kita sebetulnya bisa berpotensi menjadi produsen. Jadi kakak-kakak, saya berharap dengan kemampuan teknologi dengan kemampuan teknologi yang sangat luar biasa cepat ini, dan tentunya sudah didukung oleh Kominfo, sehingga hampir tidak ada blank spot di seluruh Indonesia ini, sehingga kakak-kakak semua bisa benar-benar memanfaatkan hal tersebut, dan jangan sampai sekali lagi ini digunakan sebagai kegiatan-kegiatan negatif. Contohnya kita mager hanya bermedia sosial, kemudian kita hanya menikmati tampilan-tampilan yang justru tidak produktif ataupun justru cenderung negatif. Jadi dengan adanya dampak yang harus ditimbulkan oleh literasi digital ini harus benar-benar positif, sehingga anak-anak muda memiliki kesempatan yang sama untuk bisa sukses di dunia digital saat ini. Jadi saya rasa tidak ada alasan bagi kita semua anak-anak muda takut untuk memulai sesuatu, memperjuangkan diri kita sendiri dalam kecepatan teknologi digital ini. Jangan ragu lagi atau jangan takut, karena dengan tools yang ada bahkan sekarang ini sangat mudah sekali. Tinggal di dalam kita hanya cukup melalui satu gadget kita yang khusus bisnis, maka kita sudah bisa mau menjual apapun yang Anda punya, dan atau kadang hanya Anda menjadi dropshipper, atau Anda juga cuma tinggal mengambil barang dari orang lain, itu pun juga sudah bisa menjadi sebuah perputaran bisnis yang sangat luar biasa. Jadi saya rasa terima kasih Kominfo RI, tentunya kami dari Komisi 1 DPR RI akan terus mengawasi jalannya program-program yang ada di Kominfo RI terkait dengan bagaimana kita juga menangkal hoax, jangan sampai ada penyalahan data pribadi, kemudian jangan sampai bahwa kemajuan teknologi ini tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai sekali lagi anak-anak muda hanya mager saja, kemudian melihat sesuatu yang justru tidak penting atau bahkan bisa menggerus nilai-nilai norma atau moral kita,
maka kita justru bisa lebih produktif lagi dengan mengadakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah sangat gampang saat ini. Saya mengatakan sangat gampang, kenapa? Tentunya kawan-kawan semua pasti memiliki media sosial. Pertama, media sosial Anda pasti mengikuti hampir ribuan orang, atau Anda juga diikuti oleh ribuan orang. Jadi tentunya itu adalah sebuah market tersendiri. Jika Anda setiap harinya atau Anda memiliki 1.000 pengikut, maka saya setiap harinya ada potensi dari total 1.000 pengikut Anda bisa mendapatkan informasi tentang produk Anda, dan mungkin kita ambil 5-10% dari total pengikut Anda mungkin bisa menjadi pembeli atau langganan dari lapak Anda atau barang-barang yang ingin Anda jual. Jadi itu saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua, tolong manfaatkan kecepatan teknologi ini agar ini tidak menjadi sesuatu yang muspro atau tidak bermanfaat. Tolong ini dijadikan sebuah peluang. Tentunya dengan percepatan seperti ini, kita juga tidak bisa menghindari banyaknya barang-barang asing yang masuk kepada kita. Kita harus pagari dengan bagaimana barang-barang yang ingin kita jual atau produk-produk yang kita jual itu benar-benar berkualitas, kemudian bisa dipercaya, kemudian sesuai deskripsi, dan kemudian tidak melanggar aturan apapun yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin sebagai prolog pada pagi hari ini, itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, tolong literasi digital ini terus digaungkan oleh Kominfo RI ke seluruh pelosok Indonesia hingga sampai daerah terluar bahkan atau di daerah-daerah perbatasan, sehingga kawan-kawan kita tidak ada yang ditinggalkan. Jika kata-kata dari Kominfo RI, nobody left behind, jadi tentunya kita tidak bisa meninggalkan satu orang pun di negeri ini agar bisa benar-benar merasakan kemajuan teknologi digital saat ini. Terima kasih dari saya, mungkin itu bisa dilanjutkan oleh kakak-kakak semua sebagai narasumber lain tentunya yang lebih bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana dampak literasi digital terhadap perkembangan ekonomi ini. Dan ikuti kegiatan ini sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kresna membuka awal pagi hari ini dengan penuh semangat tentunya ya. Saya setuju dengan pendapat Bapak Kresna ya. Kita itu tentunya berpotensi untuk menjadi pelaku bisnis, pelaku usaha ataupun menjadi digitalpreneur. Tapi ini tentu harus meningkatkan kecakapan digital kita, terlebih kepada generasi milenial nih yang makin aktif menggunakan ruang digital. Jadi jangan hanya menikmati saja nih, kita harus bisa lebih produktif lagi. Kita harus bisa mengembangkan konten-konten kita ya, kalau bisa dijual itu kan bisa jadi untung buat kita juga. Tidak hanya perlu modal banyak, cukup jadi reseller saja nih untuk bisnis, memulai bisnis nih ya teman-teman ya. Terima kasih untuk Bapak, luar biasa. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech dari Samuel Apanggerpan BSC selaku Dirjen Aptika Kemkominfo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam literasi digital untuk seluruh masyarakat Indonesia. Memasuki tahun baru 2024 ini, perwujudan Indonesia Digital Nation tetap menjadi salah satu prioritas utama kami guna mewujudkan Indonesia yang makin digital, makin maju. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika terus berkomitmen dalam menyelenggarakan berbagai inisiatif dan program peningkatan literasi digital guna mendukung upaya transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, serta berkelanjutan. Upaya transformasi digital ini perlu terus kita lakukan untuk mendorong kemajuan perekonomian bangsa dan membuka berbagai peluang bagi masyarakat Indonesia, mengingat perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah cara kita bekerja, cara kita berusaha, dan cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Atas dasar itulah yang kemudian mendorong kami untuk melakukan peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan kecakapan digital yang ditujukan pada 3 sektor, yaitu masyarakat umum, pemerintahan, dan pendidikan melalui berbagai program literasi digital. Pada tahun 2024 ini, Kementerian Kominfo akan kembali menghadirkan literasi digital sebagai upaya perwujudan masyarakat Indonesia yang siap dan sigap menghadapi peluang serta tantangan transformasi digital melalui 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital,
keamanan digital, budaya digital, dan etika digital. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta untuk berperan aktif dalam kegiatan ini serta memanfaatkan kesempatan yang berharga ini dengan menyerap pengetahuan sebanyak-banyaknya. Selamat mengikuti kegiatan literasi digital dan mari bersama dalam mewujudkan ruang digital Indonesia yang aman dan produktif. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih, salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, terima kasih atas keynote speech-nya yang sudah disampaikan oleh Bapak Samuel. Dan selanjutnya kami akan mengundang narasumber kami, Bapak Dr. Insinyur Wibawa Prasetya SHMM, akademisi Unika Atmajaya dan juga pendamping UMKM. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Kebetulan ini baik. sudah di samping saya ya teman-teman. Kalau gitu langsung saja saya persilakan kepada Bapak. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya diminta untuk menyampaikan materi saya tentang dampak literasi digital terhadap perkembangan ekonomi. Oke. Next. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita perlu tahu dulu apa pengertian dari literasi digital. Di sini literasi digital saya ambil dari satu sumber mengatakan bahwa pengetahuan serta kecakapan dari pengguna di dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian dari literasi digital. Next. Nah, kecakapan dari pengguna dalam literasi digital itu meliputi kemampuan di dalam menemukan, kemudian menemukan informasi, kemudian mengerjakan, kemudian mengevaluasi dan menggunakan informasi yang ada dan memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, dan tepat sesuai dengan kegunaannya. Next. Nah, manfaat dari literasi digital itu yang pertama adalah kita diharapkan dapat mampu mencari dan memahami informasi yang dapat menambah wawasan individu. Jadi menambah wawasan kita. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan individu itu menjadi lebih kritis dan berpikir secara serta memahami informasi yang kita peroleh. Juga menambah penguasaan kosakata dari berbagai informasi yang kita baca. Next. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan verbal dari individu dan dapat meningkatkan daya fokus dan konsentrasi individu di dalam mencari informasi yang kita butuhkan, serta menambah kemampuan individu di dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi itu kembali. Next. Nah, kemudian apa yang menjadi latar belakang di dalam literasi digital? Jadi yang menjadi latar belakang dari literasi digital ini adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Antara lain yang pertama adalah revolusi digital. Seperti kita ketahui bahwa munculnya internet itu telah mengubah cara hidup manusia, cara bekerja, dan cara berkomunikasi. Kemudian yang kedua, adanya globalisasi ekonomi, di mana di dalam globalisasi ekonomi itu terjadinya keterhubungan global melalui internet yang memungkinkan terjadinya bisnis lintas negara. Kemudian yang berikutnya adalah
penggunaan teknologi di dalam bisnis. Jadi dunia bisnis itu lama-lama semakin tergantung pada teknologi digital, terutama di dalam menjalankan operasi perusahaan, kemudian pemasaran. Seperti kita ketahui, banyak sekarang pelaku-pelaku UMKM memasarkan produknya lewat berbagai platform media sosial, kemudian berbagai aspek kegiatan bisnis yang lain. Di samping itu, konsumsi konten digital itu juga meningkat, ya, seperti konsumsi berita-berita online, kemudian konsumsi video dan platform media sosial yang lain. Dan yang terakhir adalah tentang akses informasi dan pengetahuan, di mana internet itu memberi kemudahan di dalam mengakses berbagai sumber informasi yang kita butuhkan. Terutama bagi adik-adik mahasiswa, kalau mendapatkan tugas dari dosennya tentunya akan lebih mudah untuk mencari informasi dengan menggunakan internet. Jadi literasi digital itu menjadi bagian yang esensial bagi individu dan bagi masyarakat agar dia bisa mengoptimalkan teknologi digital. Kemudian di samping mengoptimalkan teknologi digital juga harus meminimalisir resiko dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang semakin semakin terbiasa menggunakan teknologi digital. Next. Nah, perkembangan teknologi saat ini itu mempengaruhi ekonomi dunia dan merubah kegiatan perekonomian menjadi ekonomi digital, di mana kegiatan ekonomi yang tadinya tradisional atau konvensional kemudian berubah menjadi kegiatan ekonomi yang online. Ya, hal ini ditandai dengan munculnya e-commerce terutama di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Nah, pelaku usaha mikro di Indonesia ini belum sepenuhnya menyadari pentingnya teknologi. Hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan itu menjadi kendala di dalam digitalisasi pelaku usaha di Indonesia. Ini terutama pada UMKM, ya. Tidak semuanya itu menggunakan teknologi digital. Next. Nah, di sini data itu menyebutkan bahwa UMKM di Indonesia yang menggunakan platform digital sebagai sarana pemasaran ini hanya 18%. Padahal pengguna internet di Indonesia itu menduduki peringkat ketiga dari pengguna internet di Asia. Nah, di sini menjadi faktor yang sangat penting untuk pengembangan literasi digital di Indonesia, ya, agar dapat mendukung proses digitalisasi terutama di bidang ekonomi di Indonesia. Next. Nah, peningkatan literasi digital itu tadi sudah disebutkan bahwa terdiri dari peningkatan kecakapan bagaimana menggunakan teknologi digital, kemudian bagaimana berinovasi dan bagaimana menciptakan sesuatu, kemudian bagaimana memasarkan sesuatu itu dengan baik. Nah, peningkatan kecakapan digital itu
perlu merata pada semua masyarakat di Indonesia. Karena pemerataan pengetahuan pada masyarakat di Indonesia tentang literasi digital itu akan berdampak pada peningkatan di semua sektor. Hal ini tentunya dapat meningkatkan ekonomi di Indonesia. Nah, di era transformasi digital, penyebab terjadinya risiko penggunaan internet ini terutama dampak negatif dari era teknologi digital seperti penyebaran hoax, kemudian cyberbullying dan digital fraud yang meningkat hanya disebabkan karena indeks literasi digital dari masyarakat Indonesia itu masih rendah. Jadi literasi digital ini memang sangat diperlukan supaya masyarakat Indonesia bisa menangkal dampak negatif dari perkembangan transformasi digital. Next. Tadi sudah disebutkan bahwa dampak negatif seperti hoax, yaitu penyebaran berita bohong yang tidak sesuai dengan fakta, kemudian cyberbullying seperti penyebaran dengan pengancaman terhadap seseorang, kemudian merendahkan seseorang melalui media digital. Kemudian digital fraud merupakan tindakan menipu dengan menggunakan teknologi, ya. Kemudian manipulasi yang dilakukan secara elektronik, misalnya phishing, skimming, kemudian identity thief, ya, dan e-commerce fraud. Next, phishing misalnya penipuan yang melibatkan upaya memperoleh informasi yang sensitif, seperti nomor kartu kredit, ya. Kemudian skimming itu pengambilan ilegal data kartu kredit atau debit dari mesin pembayaran. Kemudian identity thief itu pencurian identitas secara digital, di mana penipu itu menggunakan informasi pribadi seseorang untuk melakukan transaksi atau aktivitas keuangan secara tanpa izin dari pemiliknya. Next. Kemudian malware itu adalah perangkat lunak yang berbahaya seperti virus dan lain sebagainya. Next. Nah, oleh karena itu masyarakat Indonesia itu harus dapat memanfaatkan teknologi digital itu dengan lebih produktif. Kemudian dia harus lebih bijak dan efektif, dan perlu adanya keseimbangan antara peningkatan teknologi dengan literasi digital. Jadi ada keseimbangan, teknologi berkembang, nggak bisa kita bendung, tetapi literasi digital itu harus juga tetap dilakukan. Next. Nah, jadi literasi digital itu bukan hanya mencakup kemampuan mencari dan membaca informasi di internet, tetapi juga proses berpikir agar lebih kritis untuk mengelola, mengevaluasi, memanfaatkan informasi yang kita dapat dari sumber digital secara benar dan penuh tanggung jawab. Next. Jadi kemampuan literasi digital yang baik tentunya akan berdampak positif terhadap berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor ekonomi. Ya. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, itu seluruh kegiatan perekonomian akan beralih dari tradisional menjadi secara digital. Dan peningkatan teknologi itu akan memberikan dampak positif yang tersendiri bagi perkembangan ekonomi Indonesia.
Nah, ini dampak digitalisasi terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah adanya kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dalam dunia industri. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat karena adanya kemudahan yang diperoleh oleh konsumen di dalam melakukan aktivitas jual beli. Kemudian adanya kemudahan promosi. Tentunya promosi melalui media sosial menjadi lebih murah. Dan pemasaran suatu produk itu akan menjangkau wilayah yang lebih luas. Next. Kemudian meningkatnya pengguna digital itu akan semakin membuka lapangan kerja baru. Kemudian pelaku usaha di dalam mengeluarkan dana untuk operasi perusahaannya, baik untuk promosi maupun untuk pemasaran dan untuk produksi, itu menjadi berkurang. Kalau biaya operasinya berkurang, tentunya harga barang itu akan menjadi berkurang, menjadi lebih rendah. Next. Nah, ini saya membagi dampak literasi digital terhadap perkembangan ekonomi. Yang pertama adalah akses ke informasi dan peluang bisnis. Yang pertama, akses informasi, di mana individu dan perusahaan itu dapat cepat mengakses, memahami, dan menyaring informasi yang dibutuhkan dari sumber-sumber digital. Kemudian yang kedua adalah optimasi proses bisnis, di mana proses bisnis itu menjadi optimal operasionalnya dengan menggunakan alat seperti artificial intelligence untuk melakukan analisis data, ya, kemudian untuk melakukan otomatisasi tugas rutin dan pengambilan keputusan menjadi lebih cermat dan lebih efisien sehingga produktivitasnya meningkat. Next. Kemudian untuk pemasaran dan analisis, literasi digital itu memungkinkan pemanfaatan platform pemasaran digital dan analisis data. Selain itu juga inovasi bisnis, ya, di mana kemampuan untuk beradaptasi dengan inovasi digital itu akan memungkinkan terciptanya solusi-solusi baru yang lebih inovatif. Next. Dan yang kedua adalah inovasi dan kreativitas dalam ekonomi. Ya, jadi literasi digital itu bukan hanya tentang pemahaman teknologi, tetapi juga bagaimana menerapkannya secara kreatif dan inovatif dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang. Ya, dengan literasi digital yang baik, maka masyarakat dapat menciptakan solusi inovatif, ya, kemudian meningkatkan kreativitas dalam berbagai aspek ekonomi. Next. Kemudian peningkatan produktivitas. Tadi literasi digital itu memungkinkan individu beradaptasi dengan lingkungan, terutama teknologi, sehingga proses produksi itu lebih cepat dan produktivitas akan meningkat dalam berbagai sektor dan fungsi pekerjaan. Next. Kemudian di sini e-commerce dan literasi digital. Di sini ada peran e-commerce dalam literasi digital, ya. Jadi e-commerce itu menjadi pilar utama di dalam ekonomi digital karena memberikan dampak yang besar pada bisnis yang dilakukan. Konsumen bisa berbelanja secara online, kemudian inovasi dalam konteks global yang terhubung dengan digital. Next. Kemudian dampak literasi digital terhadap pertumbuhan ekonomi e-commerce jelas, ya, dengan meningkatnya pelaku-pelaku bisnis, jumlah konsumen juga meningkat di dalam berpartisipasi dalam ekosistem e-commerce dan tentunya akan menyumbangkan pertumbuhan sektor ini dan memperluas pangsa pasar. Next. Kemudian peluang dan tantangan bagi pelaku usaha.
tentunya pelaku usaha dapat mengembangkan strategi yang cerdas, cermat di dalam menghadapi lingkungan bisnis yang cepat sekali berubah, terutama di era e-commerce dan literasi digital. Next. Jadi dari paparan tadi saya mencoba menarik kesimpulan yang pertama bahwa tadi literasi digital itu sangat diperlukan. Jadi perlu melakukan integrasi pendidikan literasi digital ke dalam kurikulum sekolah. Dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, adanya pelatihan dan sertifikasi digital. Jadi perlu ada lembaga-lembaga yang menyediakan pelatihan dan program sertifikasi digital untuk pekerja dan angkatan kerja yang melibatkan keterampilan teknologi yang mutakhir yang diperlukan oleh pasar kerja. Tadi dikatakan bahwa perkembangan teknologi itu sangat cepat dan tidak mungkin kita bendung, maka keterampilan yang dimiliki oleh seseorang itu juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Next. Kemudian akses internet secara universal. Jadi pastikan bahwa akses internet itu terjangkau di seluruh wilayah di Indonesia dan cepat diakses ya, untuk semua lapisan masyarakat. Kemudian pelatihan pengguna perangkat digital. Ini perlu. Jadi ada lembaga yang perlu mengadakan pelatihan atau lokakarya untuk masyarakat umum, khususnya kelompok-kelompok yang rentan dan tidak terbiasa dengan teknologi, sehingga dia akan bisa dengan cerdas memilah-milah berita-berita yang berseliweran di media sosial yang mungkin akan merugikan kita dan sangat tidak produktif. Next. Dan yang terakhir adalah fasilitas akses sumber daya digital, ya. Berikan akses sumber daya digital seperti perpustakaan digital. Sekarang sudah mulai ada, ya. Platform pembelajaran online, wah sekarang sudah ada. Dengan adanya COVID ternyata juga ada hikmahnya juga. Kemudian tutorial daring, ya ada sekarang sudah mulai, ya, banyak bermunculan. Nah, semua ini akan mendukung pembelajaran secara mandiri. Oke. Next. Ya, terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator Mbak Danis. Terima kasih Mbak Danis. Ya, terima kasih kepada Bapak Wibawa, luar biasa sekali hari ini. Tadi sudah saya rangkum ya Pak ya, ini menarik sekali untuk integrasi pendidikan literasi digital ke dalam kurikulum digital ya. Mungkin juga bisa ditingkatkan mengenai 4 pilar digital, yaitu digital skill, safety, digital culture, digital ethic gitu ya Pak ya. Dan ini tadi juga Bapak sudah sampaikan perlu adanya pelatihan, kemudian lokakarya untuk masyarakat umum dan mungkin juga untuk kepada masyarakat di wilayah 3T yang tertinggal, terdepan dan juga terluar yang memang masih belum melek digital. Mungkin bisa ditingkatkan lagi sosialisasinya dengan penggunaan digital, bagaimana, karena mungkin kita bisa menggunakan teknologinya tapi kita belum cakap nih. Jadi bagaimana caranya supaya teman-teman dari berbagai daerah ini bisa didiskusikan untuk bisa sama-sama belajar berliterasi digital agar kita juga bisa cakap digital, khususnya dalam pelaku UMKM nih yang belum melek digital. Nah, utamanya kepada pelaku UMKM yang belum melek digital ini memang harus dioptimalkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengembangkan keterampilan, kemudian meningkatkan inovasi serta meningkatkan produktivitas dan juga pemasaran kita di bidang UMKM. Terima kasih Bapak, luar biasa pemaparannya. Dan teman-teman sekalian, kita masih ada satu narasumber lagi yang akan memberikan pemaparan dan juga akan membagikan ilmu kepada kita semua. Kita langsung saja kepada Bapak Didi, pegiat literasi digital, dan sudah bergabung bersama saya juga di studio. Bapak Didi,
Sudah siap ya Pak ya? Siap. Oke, kalau gitu silahkan kepada Bapak. Ya, bismillah, terima kasih Mbak Danis. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat dulu untuk Pak Kresna Dewananta Prosak selaku anggota Komisi 1 DPR RI, Pak Samuel Pangaraban dari Dijen Aptika Kemkominfo, Pak Wibawa selaku moderator, selaku pemateri 1 tadi, dan Mbak Deni selaku moderator, dan seluruh peserta webinar ngobrol bareng legislator, di mana topik pada hari ini sangat menarik ya, dampak literasi digital terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Baik, slide-nya ditampilkan dulu. Ya, next, langsung aja. Ini ada dua keyword ya yang perlu kita dalami. Tadi juga dari disampaikan oleh Pak Wibawa tentang literasi digital. Saya ngambil rujukan dari UNESCO ya. Apa itu literasi digital? Lebih kepada kecakapan ya, kecakapan yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi dan lain sebagainya, tapi juga dibarengi dengan sikap kritis, kreatif serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Jadi kalau disimpulkan, selain mengacu kepada keterampilan menggunakan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi, literasi digital juga melibatkan proses membaca, memahami, menulis, dan mengkaryakan sesuatu sebagai sebuah pengetahuan maupun konten baru. Next. Nah, ini saya ambil dari Indonesia Baik ya. Apa sih, mengapa literasi digital itu sangat penting ya? Tadi dari definisi sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa kita bisa berpikir kritis ya ketika kemampuan literasi digital kita itu semakin meningkat. Kita juga bisa berinovasi, berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Sehingga kalau kita lihat ya, indeks literasi digital kita kan masih sedang ya, sekitar 3,4 sekian ya, 3,4 sekian. Ini kan masih kategori sedang. Artinya ini PR kita bersama, tidak hanya pemerintah melalui Dijen Kominfo, tapi juga masyarakat umumnya secara keseluruhan. Artinya seperti disampaikan Pak Wibawa tadi, bahwa masyarakat juga perlu diedukasi, diberikan pelatihan, diberikan lokakarya dan lain sebagainya, agar kemampuan literasi digital ini semakin meningkat. Nah, ketika kita udah literasi digital ini sudah semakin bagus, informasi yang didapat pun semakin mudah ya, semakin mudah kapan saja dan di mana saja. Kalau kita lihat ya perkembangan teknologi ya, dari mulai misalnya contoh saja email ya. Kalau dulu kita mengirimkan surat itu ya by fisik ya, fisik itu langsung kita kirimkan. Tapi seiring perkembangan zaman, teknologi semakin meningkat, telepon mulai ada, TV mulai ada, radio mulai ada, sampai pada hari ini jenis smartphone pun juga bermacam-macam. Nah, itu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita bendung ya. Jadi mau nggak mau kita harus terima perkembangan teknologi tersebut. Nah, kita sebagai pengguna harus senantiasa meningkatkan literasi digital kita agar tidak tertinggal dari perkembangan teknologi tersebut. Next. Nah, ini tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Wibawa beberapa manfaat literasi digital. Saya secara highlight aja bahwa satu, dapat menghemat waktu. Kenapa menghemat waktu ya? Misalnya kalau kita dulu mau ke perpustakaan ya, mencari rujukan-rujukan untuk membuat skripsi, tesis, ataupun tugas-tugas sekolah ya, itu kita harus datang ke perpustakaan. Tapi dengan adanya digital, ada namanya digital library, ada kita bisa searching di Google dan lain sebagainya. Ini dapat menghemat waktu. Jadi kita tidak perlu datang ke perpustakaan. Atau misalnya kita mau berwisata, mencari tiket dan lain sebagainya, kita tidak perlu datang ke stasiun, tidak perlu datang ke bandara untuk mencari tiket. Cukup buka saja aplikasi-aplikasi yang menyediakan tiket online, maka akan tersedialah tiket yang kita butuhkan. Ini sangat-sangat menghemat waktu. Yang kedua, hemat biaya juga. Tadi ketika kita mau berangkat ke stasiun atau bandara untuk mencari tiket, sekarang tidak perlu lagi. Kita cukup menggunakan aplikasi tertentu saja. Ini sangat menghemat biaya, tidak perlu transportasi, tidak perlu biaya parkir dan lain sebagainya. Terus memperluas jaringan, ini udah pasti ya. Contohnya misal sosial media ya. Jadi kita berinteraksi tidak hanya dengan komunitas kita saja, kita bisa berinteraksi dengan yang lain juga. Malah di jaringan di dunia internasional pun juga bisa kita bisa kita garap ya, bisa kita grab gitu.
ya, sehingga bisa menambah kenalan-kenalan baru, jaringan baru. Tentu kalau konteksnya ekonomi, ini kita bisa manfaatkan untuk memperluas jaringan pasar kita. Terus belajar lebih lebih efektif dan efisien lagi. Jadi di internet ini kan dunia informasi ya, jendela informasi. Semua informasi itu bisa kita ambil dari situ, termasuk informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang kita butuhkan. Jadi kita bisa belajar lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Jadi ilmu tidak hanya di bangku sekolah, tapi di dunia digital ini juga banyak ilmu yang bisa kita peroleh. Ramah lingkungan juga ya, karena kenapa dunia digital, literasi digital ini bisa ramah, apa kaitan dengan ramah lingkungan? Kalau kita dulu mengirimkan surat ya, itu harus lewat fisik ya, ada kertas. Nah, kertas kan diproduksi dari tumbuh-tumbuhan, pohon dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika dengan internet kita bisa mengirim bukti tersebut by email saja, atau by WhatsApp saja, atau by kirim dokumen bentuknya PDF dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu print dan segalanya. Jadi kertas pun bisa terhemat, jadi ramah lingkungan juga. Next. Nah, ini masuk ke ekonomi digital ya, tadi sempat disinggung oleh Pak Wibawa. Kalau menurut kajian dari Google ya, prediksi Google, bahwa Indonesia diprediksikan di tahun 2025 kontribusi ekonomi digital Indonesia itu diperkirakan sekitar 150 miliar atau 2 triliun lebih kalau menurut prediksi BI terhadap PDB atau 10% terhadap PDB. Jadi artinya bahwa pengaruh literasi digital terhadap ekonomi ini sangat besar ya, sangat luar biasa. Walaupun seandainya kalau dibandingkan dengan negara di ASEAN, sebenarnya kontribusi Indonesia ini masih lebih kecil ya. Contohnya misalnya Myanmar itu udah sekitar 20%. Kalau Singapura itu lebih dari 25% atau 26% terhadap PDB-nya. Tapi kita tidak perlu berkecil hati ya, artinya kita terus tumbuh ya, terus berkembang. Apalagi dengan pemerintah juga sudah melakukan pemerataan akses internet ke seluruh Indonesia dengan diluncurkannya Satria 1 di tahun lalu. Itu juga dapat memeratakan akses internet untuk daerah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil ya. Terus yang kedua, di 2030 itu kita ada namanya bonus tenaga produktif ya. 26% dari tenaga produktif itu adalah generasi milenial, generasi muda itu, yang diharapkan bisa menumbuhkan bisnis-bisnis baru, UMKM baru, sehingga muncullah ekonomi yang berbasis digital atau disebut dengan ekonomi digital, sehingga kembali lagi bisa mencapai target 150 miliar dolar di 2025 kontribusi PDB ekonomi digital. Next. Nah, ini saya singgung sedikit apa itu ekonomi digital Indonesia. Simpelnya adalah perkembangan ekonomi menggunakan digitalisasi atau perangkat teknologi. Jadi ekonomi digital ini mengacu pada semua aktivitas ekonomi yang dilakukan secara digital atau melalui platform online. Sebenarnya kita udah tahu semua ya, misal contohnya di e-commerce misalnya, itu bagian dari ekonomi digital. Ekonomi digital dapat mencakup berbagai sektor ya, misalnya e-commerce, fintech atau financial technology. Fintech ini contohnya misalnya asuransi digital, investasi digital, dan lain sebagainya. Digital marketing, industri kreatif. Dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan internet, ekonomi digital telah mengubah cara kita berbelanja, berbisnis, dan berinteraksi secara keseluruhan. Next. Nah, apa saja manfaat ekonomi digital ya? Tadi sempat disinggung juga. Pertama, kemudahan aksesabilitas ya. Jadi dengan adanya ekonomi digital, produk-produk kita itu bisa diakses oleh semua orang. Tidak hanya di dalam negeri, bisa diakses juga di luar negeri. Tentu ketika kita masuk ke aplikasi platform digital, misal e-commerce tertentu, misalnya kalau di luar negeri atau misalnya Aladdin atau Amazon dan lain sebagainya, itu produk kita akan diakses oleh seluruh dunia. Makanya dengan pemanfaatan digital ini, kemudahan aksesabilitas bagi pelaku usaha ini sangat luar biasa. Yang kedua, efisiensi operasional. Tentu kita tidak perlu lagi membuat toko fisik ya, toko misalnya ada di mall atau di lain-lain sebagainya atau di pinggir jalan, sehingga lebih efisien secara biaya, dan kita tidak perlu merekrut tenaga kerja untuk menjaga toko dan lain sebagainya, sehingga
operasional dari usaha kita ini semakin rendah, sehingga kita bisa kompetitif secara harga. Karena HPP-nya semakin turun atau harga pokok penjualan produknya semakin turun, sehingga price ke konsumen itu semakin rendah. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Ketika teknologi digital ini bisa dimanfaatkan untuk, misalnya contohnya digital marketing ya, kita bisa melakukan live, misalnya live TikTok, live Instagram, kita bikin konten-konten yang menarik. Ini bagian dari inovasi dan kreativitas yang bisa kita gunakan untuk memboosting produk kita atau usaha kita. Terus yang keempat adalah dari sisi konsumen ini juga melakukan peningkatan efisiensi konsumen. Maksudnya apa? Konsumen ketika membeli satu produk, dia bisa membandingkan produk satu dengan produk lainnya. Kalau misalnya dia pergi ke toko fisik, dia sulit sekali untuk membandingkannya. Kalaupun dia harus membandingkan, dia harus pindah-pindah toko. Tapi kalau di digital, di marketplace misalnya, dia bisa buka 1, 2, 3 toko sekaligus. Dia bisa membandingkan kualitas, bisa membandingkan harga, bisa membandingkan layanan. Sehingga bagi konsumen ini sangat penting sekali, sangat efisien bagi konsumen ketika dia harus memutuskan produk mana dia yang akan dibeli. Next. Next, selanjutnya. Slide selanjutnya. Next. Kok nggak jalan? Ya, ini saya ambil data box ya. Ini nilai ekonomi digital Indonesia tahun 2022. Tahun 2023 belum ada datanya. Jadi kalau kita lihat kontribusi terbesar ekonomi digital Indonesia itu dari mana sih? Ternyata dari e-commerce ya. Tadi juga disinggung oleh Pak Wibawa bahwa e-commerce ini semakin lama tuh semakin meningkat ya. Penggunanya juga semakin banyak. Dan ini terbukti kontribusi terbesar ekonomi digital itu ada di e-commerce. Sekitar 5 atau hampir 60 miliar US dollar atau sekitar hampir saya lupa itu berapa tuh, sekitar nanti di slide selanjutnya ada hampir berapa miliar ya dalam rupiah ya. Yang kedua itu ada transport dan makanan online. Nanti secara detail akan kita rinci di slide berikutnya. Ada media online juga, ada travel online juga. Jadi in total seluruh sektor ini menyumbang sekitar 89 miliar dolar atau kalau dirupiahkan sekitar 1.147 triliun terhadap PDB Indonesia. Makanya ini sangat luar biasa pengaruhnya. Makanya pemerintah selalu mendorong ekonomi digital ini semakin meningkat. Salah satunya mengupayakan UMKM bisa on board, bisa go digital segera. Next. Nah, saya rinci satu-satu ya. E-commerce ya. E-commerce ini adalah sektor pertama yang berkontribusi dalam ekonomi digital secara besar ya. Contoh e-commerce ini apa sih? Simpelnya adalah transaksi jual beli secara digital. Itu adalah e-commerce. Dan kalau kita lihat di dunia ya, ternyata Indonesia ini adalah e-commerce tertinggi, pengguna e-commerce tertinggi di dunia, sekitar 88,1%. Dan kita lihat transaksi terbesar ekonomi digital yang e-commerce itu ada sekitar 59 miliar pada tahun 2022 atau 77%. Dan jumlah ini semakin diprediksi semakin meningkat ya, hampir 105 miliar pada tahun 2025 dengan tingkat pertumbuhan sekitar 18%. Nah, kenapa e-commerce ini selalu meningkat ya? Ada beberapa faktor. Pertama, meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia ini semakin lama semakin meningkat, hampir sekitar 270 juta rakyat Indonesia dan yang menggunakan gadget itu semakin banyak juga. Satu orang bisa menggunakan 2 atau 3 gadget. Dan bayangkan saja kalau di setiap gadget itu ada aplikasi-aplikasi marketplace ya, misalnya Lazada, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, maka pertumbuhan e-commerce juga semakin meningkat. Yang ketiga, pengguna internet juga semakin banyak. Media sosial juga semakin banyak seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, seiring dengan meningkatnya penggunaan smartphone. Terus meningkatnya perkembangan fintech. Jadi kebutuhan akan modal usaha bagi pelaku UMKM juga men-trigger tumbuhnya finansial teknologi. Jadi sekarang banyak juga investasi online yang menawarkan pinjaman atau permodalan online, tapi yang tentu yang ilegal ya, yang ada izin OJK-nya. Terus terakhir juga dorongan pemerintah ya. Jadi pemerintah
melakukan dorongan juga tumbuhnya e-commerce di Indonesia, tentu dalam bentuk digital banking, ada namanya support cashless transaction, QRIS dan lain sebagainya. Itu bagian dari support pemerintah terhadap pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Next. Nah, kalau kita lihat data juga bahwa mana sih e-commerce yang menjadi pilihan masyarakat, ini masih ada dua ya, Shopee dan Tokopedia. Ini masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Artinya bagi pelaku usaha UMKM bisa memilih aplikasi yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Ya mungkin Shopee dan Tokopedia ya. Terus kalau kita lihat juga kenapa alasan masyarakat menggunakan e-commerce, ini bisa juga menjadi rujukan bagi pelaku usaha UMKM ya. Salah satu yang masyarakat mendorong pembelian online itu adalah gratis ongkir. Jadi ketika masyarakat itu melihat ada pelaku usaha memberikan gratis ongkir misalnya ya, itu bisa mendorong masyarakat untuk melakukan pembelian di e-commerce. Dan ada alasan-alasan lainnya ya, bisa dilihat di slide atau di grafik yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Next. Nah, yang kedua yang memberikan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia adalah transportasi atau makanan online. Kita lihat bahwa kontribusinya ada sekitar 115 triliun atau 11% dari nilai ekonomi digital tahun 2022. Nilai ini meningkat 33% sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi sekian, setelah pandemi meningkat menjadi 33%. Jadi adanya pergeseran tren belanja online di Indonesia, termasuk transportasi dan makan online. Jadi sekarang kita udah terbiasa untuk menggunakan Gojek, Grab. Kalau pesan makanan pun juga udah terbiasa GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Maxim, InDriver dan lain sebagainya. Sehingga keberadaan dari aplikasi-aplikasi ini secara ekonomi tidak hanya membantu konsumen dalam memudahkan dalam bertransaksi, juga menumbuhkan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Karena contohnya Gojek dan Grab ini kan ada sekian juta Gojek driver atau Grab driver yang terserap di di beberapa aplikasi ini, sehingga pengangguran bisa terselamatkan, perekonomian juga semakin tumbuh ya. Next. Nah, yang ketiga, ini juga media online ini juga memberikan kontribusi cukup bagus ya bagi ekonomi digital Indonesia, yaitu sekitar 103 triliun atau menyumbang 8% dari nilai ekonomi digital Indonesia. Nilai ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Nah, hal ini seiring dengan pergerakan yang dibatasi waktu pandemi ya. Jadi masyarakat itu cenderung di rumah, mencari hiburan di rumah. Ya, mulailah ada Spotify, YouTube semakin banyak digunakan, game juga semakin diminati. Terus ada ada langganan Disney Hotstar, video dan lain sebagainya. Nah, jadi media online ini semakin favorit sampai saat ini pun ketika pandemi juga udah mulai berakhir, aktivitas juga sudah mulai normal. Aplikasi-aplikasi media online ini justru semakin menjadi favorit ya, karena bisa menjadi pilihan masyarakat mencari hiburan. Jadi tidak perlu datang lagi ke bioskop, tidak perlu datang lagi ke mall misalnya untuk mencari hiburan, cukup nikmati di rumah bersama keluarga, jadi lebih hemat dan lebih murah juga. Next. Nah, terakhir ini travel online. Ini juga menjadi penyumbang ekonomi digital di Indonesia, sekitar 46 triliun atau sekitar 4%. Kita ingat bahwa selama pandemi pembatasan gerak kita itu semakin terbatasi ya. Tapi setelah pandemi itu travel online semakin maju kembali. Tahun 2022 saja itu ada sekitar 5,4 juta kunjungan ke Indonesia, atau meningkat 251% dibandingin sebelum pandemi ya, ketika pandemi. Dan sedangkan wisatawan domestik itu sekitar 52,6 juta, meningkat 75% dari tahun sebelumnya. Ini akibat apa? Adanya tadi itu. Adanya Traveloka, Tiket.com, TripAdvisor, Mr. Aladin. Ini memudahkan konsumen untuk memesan tiket online. Tidak hanya tiket ya, dia juga bisa misalnya sewa kendaraan, bisa bisa menjadi guide untuk kunjungan wisata dia dan lain sebagainya. Jadi dan malah diperkirakan nanti setelah tahun 2025
travel online ini semakin booming karena banyak masyarakat Indonesia butuh rekreasi, butuh wisata, dan butuh tiket secara online. Next. Nah, ini terakhir ya, tantangan ke depan ekonomi digital ini itu seperti apa? Penting bagi pemerintah untuk menyediakan internet cepat dan merata. Kita tahu bahwa pemerintah selalu berupaya meningkatkan akses internet ke seluruh Indonesia. Salah satunya adalah peluncuran Satria 1 tahun lalu. Itu bagian dari upaya pemerintah agar akses internet tidak hanya dinikmati di kota-kota besar aja, tapi juga di kota-kota kecil, di daerah-daerah 3T ya, daerah-daerah terluar, terpencil, dan termiskin juga menikmati akses internet. Dan cuma kecepatannya perlu ditingkatkan juga ya. Menurut survei ya di Juli 2023 itu kecepatan internet kita itu masih di posisi 8, atau kalau kita lihat dari unduh rata-rata itu masih 24,21 Mbps. Ini masih jauh ya. Artinya ketika teknologi semakin meningkat, tentu kecepatan internet pun juga harus ditingkatkan. Tapi tentu pemerintah tidak berdiam diri ya. Kita lihat penguatan infrastruktur digital ini masih dilakukan pemerintah. Pemerintah juga meningkatkan perluasan jaringan 4G, mulai masuk ke teknologi 5G, dan juga pemanfaatan low Earth orbit satellite ya. Jadi satelit yang lebih dekat ke bumi. Jadi sehingga akses internet itu masih semakin cepat. Agar posisi Indonesia di Asia Tenggara ini semakin bisa ditingkatkan. Jadi tidak di posisi 8 lagi, bisa posisi mungkin mudah-mudahan bisa di 3 besar ya. Nah, yang tantangan yang berikutnya adalah tantangan pembangunan SDM yang berkualitas. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Kresna, Pak Wibawa, bahwa penting sekali untuk meningkatkan literasi digital bagi seluruh SDM atau masyarakat Indonesia. Salah satu bonus di Indonesia ini adalah masyarakatnya banyak, penduduknya banyak, tapi tentu penduduk yang harus berkualitas. Seiring dengan bonus demografi yang tentu yang akan terjadi di 2030 dan 2045, pemerintah juga sudah berupaya ya untuk mengatasi kesenjangan dalam literasi dan keterampilan digital, gap digital talent dan literasi. Tentunya beberapa ada upaya ya, program seperti program Kartu Prakerja. Ini kan kalau kita lihat ya, Kartu Prakerja ini diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia, tapi pelatihannya secara digital atau secara daring. Nah, jadi sehingga digitalisasi atau literasi digital si prakerja ini juga semakin meningkat. Ada juga gerakan nasional literasi digital. Ada juga digital talent scholarship. Ada juga digital leadership academy hingga si Labs Academy. Dan hari ini pun sebenarnya ketika kita ada ngobrol bareng legislator ini adalah bagian dari kerjasama Komisi 1 dan Kominfo meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia. Jadi tentu kembali lagi literasi digital ini semakin bisa kita tingkatkan, kolaborasi antara masyarakat Indonesia dengan pemerintah. Jadi pemerintah menyediakan sarananya, masyarakat juga harus mau dan mampu untuk bisa ikut dalam seluruh kegiatan literasi digital yang disediakan oleh pemerintah. Dan tentu tadi juga sempat disinggung oleh Pak Kresna, gunakanlah internet ini untuk hal-hal yang produktif, yang bisa memberikan dampak perkembangan ekonomi tidak hanya untuk individu dan masyarakat, tapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Jadi manfaatkanlah internet ini secara bijak dan cakap, dan hindari konten-konten yang tidak baik, apalagi sebulan kemudian ada politik ya. Jadi gunakan sebijak mungkin, jangan sampai Anda terjebak dari penggunaan yang tidak baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator Mbak Danis. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Didi. Walaupun menjadi narasumber kami yang terakhir, semangatnya juga tidak kalah ya dengan narasumber-narasumber sebelumnya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, digitalisasi memang membawa kita banyak sekali peluang ya, dan ini membawa perubahan yang juga signifikan dalam beroperasi, kemudian berkomunikasi, dan juga bertransaksi khususnya di dunia bisnis ya. Terlebih tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Didi perkembangan e-commerce yang begitu pesat ya. Apalagi kita ini
selebihnya seperti sudah mulai konsumtif ya teman-teman yang menggunakan e-commerce. Nah, ini bagaimana caranya nih supaya kita tidak terlalu boros, tidak terlalu konsumtif menggunakan e-commerce. Nah, kita mulai berubah nih dikit-dikit menjadi adaptif terhadap perubahan yang sudah kita dapatkan gitu ya teman-temannya. Jadi jangan lupa untuk cakap digital. Kemudian tadi juga sudah disampaikan tantangan dari digitalisasi juga harus kita pelajari juga, dan tadi juga sudah disampaikan semoga pemerintah juga memperluas adanya infrastruktur dan juga jaringan yang ada di kota-kota kecil maupun di desa-desa yang tertinggal. Terima kasih Bapak Didi, luar biasa hari ini. Dan teman-teman, saya mau lihat dulu nih semangatnya teman-teman hari ini. Yang masih matiin kameranya masih ada nggak kira-kira ya? Boleh dinyalain dulu kameranya karena sesaat lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi kepada rekan-rekan yang masih bergabung dalam acara webinar ngobrol bareng legislator hari ini, boleh dipersiapkan pertanyaannya. Kita akan pilih sebanyak 10 pertanyaan. Oke, baik, kami akan kasih kesempatan kepada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan dalam acara hari ini, tapi sebelumnya kita akan komersial break dulu. Check this one out, check this one out, check one out. Ku punya teman namanya Abud, orangnya lucu kayak badut. Oleh teman-teman dia disebut si tembem dan gendut. Tembem gendut, tembem dan gendut. Tembem dan gendut, tembem gendut. Abud tidak tahan kuping ditutup, mungkin kalau bisa pasti disekrup. Mulut komat kami kembang kuncup, Abud menjerit cukup. Lama-lama kepala Abud pusing karena tidak tahan dia melengking. Abud siapkan jurus yang penting, jurus cakar-cakar kucing. Kucing, cakar-cakar kucing. Kucing, cakar-cakar kucing. Kamu cakar-cakar bercanda seenaknya, mencela berkata temanmu jadi sakit hatinya. Akibatnya Abud ingin berkelahi. Ini harga diri sebagai laki-laki. Jurus cakar-cakar kucing dari Cimahi sambil menyerang teriak. Kamu cakar-cakar bercanda seenaknya, mencela berkata temanmu jadi sakit hatinya. Hei, ternyata bercanda itu ada batasnya. Lucu buat kamu, tidak lucu buatnya. Pakai perasaan sebelum kirimkan. Jangan suka bully-bully teman. Jangan bully teman. Jangan bully teman. Jangan Kamu cakar-cakar bercanda seenaknya, mencela berkata temanmu jadi sakit hatinya. Kamu bercanda seenaknya, jangan kaget kalau dia marah. Tanggung akibatnya, tanggung akibatnya, tanggung akibatnya. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal.
Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Baiklah teman-teman, selamat datang kembali dalam acara Ngobrol Bareng Legislator. Bagaimana sudah dipersiapkan ya pertanyaannya ya? Kita langsung saja membuka 2 sesi pertanyaan. Kita pilih 5 pertanyaan. Untuk sesi pertama kita akan pilih 2 pertanyaan dahulu. Boleh dimunculkan pertanyaannya? Untuk pertanyaan pertama dari Muhammad Fikri ditujukan kepada Bapak Wibawa. Pertanyaannya adalah apakah tingkat literasi digital masyarakat berpengaruh pada peningkatan produktivitas dan efisiensi di sektor ekonomi tertentu? Dan kemudian pertanyaan yang kedua ini untuk Bapak Wibawa juga dari Kak Nur Hidayat. Apakah perusahaan dengan karyawan yang memiliki tingkat literasi digital yang tinggi cenderung lebih inovatif dan juga adaptif terhadap perubahan teknologi? Baiklah, kalau gitu kami persilakan kepada Bapak Wibawa untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, apakah tingkat literasi digital akan berpengaruh pada produktivitas ya? Produktivitas dari perusahaan ya. Oke. Jadi begini. Jadi di dalam suatu perusahaan, di dalam memproduksi suatu barang, misalnya saya kasih contoh di dalam UMKM ya, UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Tentunya dia harus memperkenalkan produknya. Dan produknya itu harus memiliki keunikan dibanding produk yang lain. Atau misalnya produknya itu sama, boleh. Tetapi harus produk yang diproduksi itu harus memiliki keunikan dibanding produk yang lain. Nah, bagaimana si konsumen, calon konsumen itu akan mengetahui produknya itu bahwa produknya itu unik, dan bagaimana cara produsen itu memperkenalkan produknya? Salah satunya adalah memperkenalkan lewat berbagai platform media sosial. Ya, salah satunya misalnya bisa Instagram, bisa lewat bisa lewat Facebook atau platform media sosial yang lain. Tentunya dengan semakin dikenal dari produk tersebut, tentunya konsumen itu akan tertarik untuk membeli. Nah, bagaimana supaya konsumen itu tertarik untuk membeli? Kami dari Unika Atma Jaya kebetulan mendampingi salah satu UMKM, yaitu bakmi Bangka. Nah, ini pada saat pandemi dia jualan sewa di satu tempat, itu tidak ada yang beli sama sekali, tidak ada konsumen yang datang. Kemudian kita mengumpulkan beberapa UMKM untuk kita latih bagaimana caranya memperkenalkan produk yang dia jual. Tentunya dengan cara penampilan daripada gambarnya itu harus baik, harus informatif, harus komunikatif, harus persuasif, sehingga orang yang melihat itu tertarik untuk membeli. Tentunya akan memberikan dampak, orang yang melihat akan mencoba untuk membeli. Nah, itu yang kita lakukan. Dan kalau ditanyakan apakah bisa berpengaruh, saya jawabnya iya. Karena walaupun di dalam kondisi COVID, dia masih tetap mampu berjualan. Walaupun konsumen itu nggak datang ke nggak datang ke warungnya, tapi dia
pesan lewat bisa lewat WhatsApp atau lewat yang lain ya. Dan ini juga memberikan dampak yang positif bagi bagi tukang ojek pangkalan atau ojek Grab dan yang lain ya. Tentunya itu akan memberikan penghasilan bagi masyarakat sekitar. Jadi kalau ditanya apakah dengan literasi digital, jadi memberikan pengetahuan tentang bagaimana menggunakan media digital itu dengan baik, terutama bagi pelaku-pelaku usaha, apakah berpengaruh terhadap penjualan mereka? Saya jawab iya, ya. Tapi dengan catatan kita harus rajin untuk mengupload produk kita. Tadi saya juga sempat ngobrol dengan Pak Didi. Pak Didi ini juga pelaku usaha. Ini katanya setiap hari itu selalu mengupload produknya ke Instagram. Jadi setiap hari. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, maaf tadi yang kedua pertanyaannya apa ya? Munculkan lagi pertanyaannya untuk pertanyaan yang kedua. Ya. Karyawan memiliki tingkat cenderung lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Saya jawab iya. Orang yang aware dengan literasi digital, tentunya dia akan berusaha untuk mencari informasi. Karena kita di dalam mencari informasi sekarang kan mudah. Apalagi dengan pegawai atau pekerja atau karyawan yang sekarang cenderung dari golongan milenial. Mereka kebanyakan itu mempunyai ciri-ciri dia lebih kreatif, kemudian dia lebih produktif. Nah, bagaimana dia tidak kreatif? Dia mudah sekali mencari informasi. Ya, dia mudah sekali mencari sesuatu yang dia butuhkan. Tentunya misalnya dia mempunyai permasalahan di dalam perusahaan, tentunya dia akan lebih cepat untuk mengatasi. Tentunya dengan melalui searching di Google dan sebagainya. Saya kasih contoh saja dengan saya kebetulan mengajar di Atmajaya. Jadi mahasiswa pelaku usaha untuk yang mengambil kewirausahaan, kita beri kesempatan untuk membuat satu produk. Kemudian produk itu harus dijual. Nah, dia akan mencari mengkreasi produk-produk yang dia buat. Itu biasanya mereka itu mencari dari berbagai YouTube, ya, dia mencari dari YouTube. Kemudian dia hasilkan kreasi yang baru. Tentunya dari hasil yang baru itu akan berbeda dengan kreasi-kreasi yang sudah ada sebelumnya. Dan tentunya dengan adanya literasi digital tersebut, ini akan meningkatkan kreativitas dari pegawai-pegawai yang ada di perusahaan. Dia lebih kreatif, dia lebih inovatif, dan dia lebih cepat untuk beradaptasi dengan perubahan. Itu yang saya kira dampak dari literasi digital kalau dimanfaatkan secara baik, seperti tadi apa yang dikatakan Pak Krisna tadi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Bapak Wibawa. Semoga jawabannya membantu ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua. Pertanyaan selanjutnya, 3 pertanyaan lagi kami akan munculkan dari Kak Zulfikar untuk Pak Didi. Bagaimana literasi digital berdampak pada akses ke pasar global dan peluang ekspansi bisnis lintas batas? Pertanyaan selanjutnya dari Kak Subhan Syamsuri.
Untuk Bapak Didi juga, bagaimana literasi digital dapat mempengaruhi inklusi ekonomi, khususnya di kalangan kelompok yang kurang terwakili atau memiliki akses terbatas. Pertanyaan terakhir dari Kak Yuda untuk Bapak Didi dan juga Bapak Wibawa. Bagaimana pemerintah dan lembaga pendidikan dapat berkolaborasi untuk meningkatkan literasi digital dan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal? Kami akan persilakan kepada Bapak Didi untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana literasi digital bisa memberikan akses ya global untuk produk, misalnya produk-produk kita ya. Tadi pernah kita sampaikan juga di awal tadi bahwa salah satu manfaat literasi digital adalah kemudahan aksesibilitas. Akses ini maksudnya adalah ketika seandainya kita punya produk ya, kita ingin memasarkan produk, tentu produk ini tidak hanya bisa diakses oleh dalam negeri saja, tapi bisa juga global. Contoh misalnya kita masuk ke salah satu marketplace Aladdin, masuk ke marketplace Amazon, misalnya produk kita bisa diterima di sana ya, sehingga produk kita bisa dinikmati atau bisa dibeli oleh tidak hanya Indonesia tapi juga Amerika, luar negeri dan lain sebagainya. Artinya ketika Bapak Ibu paham betul dengan literasi digital, dimanfaatkan dengan baik, maka kemudahan-kemudahan bisa diterima oleh pelaku usaha. Contohnya tadi, ya aksesnya bisa akses global. Terus yang kedua, terkait dengan yang mempunyai keterbatasan akses terhadap misalnya akses internet ya gitu ya. Misalnya untuk daerah-daerah tertentu ya. Ini PR bersama ya, tidak hanya PR pemerintah tapi juga PR masyarakat juga. Saya menyarankan ya di daerah-daerah misalnya untuk daerah-daerah tertentu yang aksesnya kurang bagus ya, bisa memanfaatkan pemerintah setempat ya. Jadi gedung-gedung pemerintah setempat itu kan mempunyai akses internet yang cukup baik ya, walaupun di daerah tertinggal pasti dia punya akses internetnya. Jadi manfaatkan itu, berkolaborasi dengan pemerintah setempat, misalnya di jam-jam tertentu main ke pemerintah kota, pemerintah daerah, di kelurahan dan lain sebagainya, nongkrong di situ, manfaatkan aksesnya untuk menjual produknya kita, manfaatkan aksesnya untuk mencari informasi yang sebanyak-banyak mungkin, manfaatkan di jam-jam tertentu itu akses untuk mencari inovasi-inovasi produk dan lain sebagainya, sehingga kita tidak ada alasan saya tidak punya akses, saya terbatas aksesnya, tidak. Saya rasa ruang ini banyak sekali kemudahan bagi masyarakat untuk bisa untuk bisa mengakses internet tersebut. Nah, sekaligus pertanyaan ketiga tadi, bagaimana kolaborasi pemerintah dan dunia pendidikan ya. Tadi juga berhasil dijelaskan oleh Pak Wibawa tadi bahwa dunia pendidikan ini mulai mengadaptasi pendidikan dunia digital. Mungkin kalau di perkuliahan ya ada namanya digital marketing ya, itu udah biasa ya. Tapi kalau untuk kita harus mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi anak-anak kita itu yang menggunakan gawai, menggunakan smartphone itu tidak digunakan hanya untuk untuk tidak main game atau nonton YouTube saja, tapi bisa digunakan untuk hal-hal yang lain yang bermanfaat gitu loh. Bisa mengakses informasi, bisa mengakses informasi-informasi yang terkait dengan dunia pendidikan, sehingga akses internet ini tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif tapi juga untuk yang produktif. Mungkin itu jawabannya, Mbak Danis. Ya, baik. Selanjutnya mungkin untuk Bapak Wibawa bisa menjawab pertanyaan yang terakhir. Oke, terima kasih Mbak Danis. Hampir sama dengan Pak Didi ya, jadi bagaimana kolaborasi pemerintah dengan dunia pendidikan di dalam meningkatkan literasi digital. Mungkin salah satunya yang terpenting itu adalah memasukkan kurikulum literasi digital di dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Dengan demikian orang akan terbiasa dengan perkembangan teknologi yang semakin tidak terbendung. Kemudian tadi sudah ada upaya daripada pemerintah, misalnya di dalam meluncurkan Satria 1. Ini saya yakin bahwa ini tujuan mulia dari pemerintah untuk memberikan akses stabilitas dari masyarakat luas
itu supaya mudah untuk mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan, terutama kepada pelajar-pelajar yang ada di daerah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Dia akan mudah untuk mengakses informasi dengan cepat. Dan yang terakhir mungkin tentang kerjasama dengan pemerintah, misalnya salah satu setiap daerah itu kan ada balai latihan kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, di situ bisa kita memasukkan kurikulum literasi digital kepada peserta pelatihan kerja yang ikut di dalam pelatihan kerja di balai pelatihan kerja tersebut. Tentunya hal itu tentunya akan meningkatkan kemampuan literasi digital di masyarakat. Terima kasih, saya kira itu. Ya, baiklah teman-teman, sesi tanya jawabnya kita tutup ya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengajukan pertanyaan kepada narasumber kami pada hari ini. Semoga jawabannya membantu teman-teman ya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada kedua narasumber untuk memberikan closing statement pada acara hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Didi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Wibawa. Silakan Bapak Didi. Ya, terima kasih Mbak Danis. Ya, singkat aja closing statementnya. Manfaatkanlah teknologi informasi yang ada, yang sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan secara bijak dan baik, dan gunakan yang hal-hal yang produktif ya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Mungkin itu Mbak Danis. Ya, boleh silakan lanjut. Selanjutnya Bapak Wibawa. Terima kasih Mbak Danis. Jadi perkembangan teknologi itu adalah satu perkembangan yang tidak bisa kita bendung. Dan tugas kita itu adalah untuk beradaptasi dengan perubahan. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perubahan, tentunya dengan mengambil hal-hal yang baik, sehingga ada kemanfaatan yang kita peroleh dari perkembangan teknologi. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali hari ini teman-teman. Gimana ya, kita sudah dapat banyak sekali ilmu yang bermanfaat tentunya dari para narasumber kita hari ini. Dan juga kita juga sudah berdiskusi bersama, tadi kita sudah tanya jawab juga. Selanjutnya kita mau teman-teman untuk nyalain kamera dulu. Kita akan foto bersama sebelum kita mengakhiri acara ngobrol bareng legislator hari ini. Boleh ya kita lihat dulu semangatnya teman-teman. Iya, kurang lebih sudah 2 jam kita mengikuti acara hari ini. Boleh kita abadikan momen hari ini dengan berfoto bersama. Tangannya boleh seperti ini ya, kita cakap digital bareng-bareng. Saya akan hitung mundur, dimulai dari 3, 2, 1. Baik, next slide. 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman hari ini sudah bergabung dalam acara ngobrol bareng legislator. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kami yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sekali teman-teman sekalian. Perkembangan teknologi saat ini memang mempengaruhi ekonomi dunia ya, terhadap perkembangan perekonomian khususnya adalah ekonomi digital ya. Ditambah juga dengan banyaknya muncul e-commerce. Nah, jika teknologinya semakin berkembang, maka tingkat literasi kita juga harus semakin ditingkatkan ya teman-teman, agar kita bisa makin cakap digital dan tetap berada pada koridor yang positif. Akhir kata, saya dari Citra pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.